Gubernur, ada hal-hal yang pemerintah pusat harus tahu bahwa jangan melihat seolah-olah proyek nasional itu begitu adanya. Yang paling rumit itu kami, bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Ya. Saya hilang 700 hektar. Kenapa Kang Emil memutuskan masuk partai politik dan kenapa Golkar? Jumpa lagi dalam Tenggara Talk bersama saya Philip Hermonte, dan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang biasa kita kenal dengan Kang Emil. Tahun 2015, Kang Emil menyelenggarakan Smart City Summit dalam side event dari perayaan Konferensi Asia Afrika. Waktu wali kota dulu. Sebagai wali kota Bandung, lalu jadi gubernur. Dalam pengalaman Kang Emil sejauh ini, melihat peran wali kota, gubernur, itu sebetulnya dalam konteks otonomi daerah kita ini bagaimana? Apa yang harus diperbaiki? Karena ada yang bilang gubernur itu hanya koordinator, desentralisasi kita berpusatnya di wali kota, kota, dan kabupaten. Tetapi peran gubernur ini dalam konteks otonomi daerah kita, pengalaman Kang Emil bagaimana? Ya, yang pertama, hidup itu kan kesepakatan. Ya. Tidak semua negara juga memilih demokrasi sebagai sistem negara. Tujuannya samalah, menuju kesejahteraan. Cina tidak demokratis, Arab Saudi tidak demokratis. Nah, kita memilih demokrasi. Demokrasi juga banyak pilihan. Ada demokrasi tidak langsung seperti di Eropa kan. Ada raja, ada Perdana Menteri. Nah, kita memilih demokrasi langsung sebagai kesepakatan. Di mana dalam demokrasi langsung itu diharapkan pelayanan terdekat bisa dilakukan di level wali kota dan bupati. Lebih jauh itu juga kita mendapati di desa-desa bahkan demokrasi kita itu memilih kepala desa. Di negara yang paling banyak pemilihan ya Indonesia ya, saya hitung 80 ribuan. Kemudian memilih gubernur, kemudian memilih presiden, dan lain sebagainya. Nah, sesuai kesepakatan ya karena perundang-undangnya yang menyatakan bahwa gubernur pun harus dipilih oleh rakyat. Ya. Nah, gubernur ini sesuai perundang-undangannya mendapat penugasan-penugasan yang tidak bisa seluruhnya dilaksanakan di level kewalikotaan. Contoh sekolah pendidikan. Ya. Menengah itu level gubernur, maka urusan SMA, SMK, dan yang selevelnya diurus oleh provinsi. Jadi bagi saya bukan soal hanya koordinatif tidak koordinatif, karena rakyat itu sebenarnya tidak tahu ya Bung Philips ya, apakah ini dari bupatinya, apakah ini dari presiden, ini kerjaan gubernur, nggak tahu. Taunya ini tugas negara gitu. Ya. Nah, jadi bagi saya per hari ini sudah cukup ideal. Ya. Hanya memang gubernur itu tidak punya yang sifatnya teknis langsung ke rakyatnya. Ya. Maka bentuk dukungan ke rakyat itu kita rutenya harus lewat wali kota bupati. Ya. Nah, itulah kenapa termasuk anggaran juga kita berikan. Ya. Tapi kan dalam konteks Jawa Barat ini provinsi yang besar sekali. Dan di dalamnya dia membawahi kabupaten yang besar-besar juga. Ya, lalu ada kota-kota. 27 kota kabupaten. 27 kabupaten kota. Lalu dia berbatasan juga dengan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Misalnya dalam kasus, dalam isu banjir di Jakarta. Kalau orang-orang di Jakarta bilang nih banjir kiriman dari Bogor. Dan itu tentu melibatkan koordinasi untuk penanganan banjir di Jakarta misalnya. Nah, dalam pengalaman Kang Emil, bagaimana itu berhubungan dengan gubernur provinsi lain, kota, misalnya wali kota Bogor, dengan provinsi Jawa Barat sendiri? Karena pasti kebijakannya sangat terkait satu sama lain. Yang paling rumit itu waktu COVID sebenarnya. Pada saat COVID itu kan penyakit kota, ngumpulnya di aglomerasi. Maka COVID di Jawa Barat itu berkumpulnya di aglomerasi Bandung Raya dan aglomerasi Jabodetabek, kan kira-kira begitu. Nah, waktu ngelesain COVID, itu 3 gubernur. 1 gubernur Jabar, saya, gubernur Banten,
Pak Wahidin dulu dan Gubernur DKI dulu Pak Anies kan, terus Ya. melibatkan kota tadi Jabodetabeknya. Nah, disitulah terasa sebelum Pak Luhut datang di momen COVID itu, koordinasi itu nggak mudah karena masing-masing kan setara. Jadi harus ada satu orkestrator yang mengelola aglomerasi. Nah, jadi akhirnya lebih pada gestur informal. Saya ke Pak Anies, nge-WA secara informal lah ya. Ya. Tapi untuk direktifnya susah. Nah, ini jadi pelajaran bahwa dalam tipe pembangunan ada kota kabupaten, ada provinsi, ada satu lagi yang namanya aglomerasi. Ya. Maka alhamdulillah Jawa Barat terdepan ya. Aglomerasi pertama yang punya badan pengelolanya itu baru Bandung Raya. Jadi Badan Pengelola Cekungan Bandung. Itu institusi negara di bawah saya ya untuk mengatur wilayah aglomerasi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, KBB dan Sumedang. Sebelum ada itu, Bung Philips ya, terjadi kemubaziran anggaran di bidang transportasi, di bidang air, tata ruang. Jadi Cimahi banjir, dia nganggarin 80 miliar ngatasin banjir. Ya. Tapi sungai yang di daerah kabupaten tidak menganggarkan. Jadi uangnya habis, ini cerita ya. Si banjirnya balik kanan lagi. Nah itulah contoh peran gubernur dalam konteks koordinasi itu tidak sesederhana mengkoordinasikan hal-hal yang rutin, tapi menyelesaikan konflik-konflik ibaratnya ya, dan dinamika-dinamika yang tidak mungkin diselesaikan oleh mereka karena mereka setara sebagai wali kota bupati. Jadi hasilnya yang sangat-sangat baik. Tapi kan ada resiko kalau gitu, Kang Emil, tadi sebelum Pak Luhut ada, susah sekali. Tidak mudah ya. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang lain. Artinya bisa juga ada resiko. Kadang-kadang pemerintah daerah itu menunggu pemerintah pusat. Kayak kemarin ada beberapa yang viral misalnya di sebuah provinsi, jalan rusak dan lain-lain. Kemudian pemerintah pusat harus yang menyelesaikan persoalan. Kalau begitu kan tujuan kita berdesentralisasi itu tidak tercapai ketika pemerintah pusat tetap menjadi aktor yang paling depan dalam berbagai hal-hal yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Kota, jadi kalau pendapat saya gini, Bung Philips, jadi bahwa pemilahan-pemilahannya saya kira sudah hierarki yang betul. Hanya realita di lapangan, tidak semua yang didelegasikan itu bisa dipenuhi oleh sistem ini. Kalau mau jujur, buka aja data BPS. Semua provinsi di Indonesia jalannya rusak. Bahkan Lampung itu, mau saya sebut Lampung lah ya, sahabat saya, itu tidak ada yang terburuk di tengah. Ada provinsi lain yang lebih inilah, dan Jawa Barat juga aman-aman aja. Cuman cara merespon mungkin terhadap netizen yang akhirnya menjadi viral. Tapi kalau bicara bahwa daerah tidak selalu sanggup untuk ngurusi 100% urusan, itu betul. Contoh public transportasi. Sampai kapanpun nih saya sampaikan di sini, tidak bisa namanya pemerintah daerah membiayai transportasi publik yang mahal. MRT itu sekilometer setriliun, 1 kilometer loh. Kalau ikan 10 kilometer 10 triliun mana ada. DKI aja yang anggarannya 80 triliun, paling kaya se-Republik, masih dibantu pemerintah pusat kan, untuk mewujudkan itu. Jadi nggak bisa bilang selalu bahwa itu kan urusan sudah diserahkan ke kota kabupaten, public transportasi, kenapa nggak ada? Ya semahal itu. Jadi harus ada evaluasi, poin saya. Harus ada evaluasi hierarki desentralisasi ini belum ideal. Nah inilah masukan-masukan dari bawah kami selaku pernah wali kota gubernur. Ada hal-hal yang pemerintah pusat harus tahu bahwa tidak semua urusan bisa terdesentralisasikan sempurna lengkap dengan anggarannya. Harus tetap ada intervensi anggaran dari pemerintah pusat. Jadi bukan berarti kalau pemerintah pusat ngebantu ngaspalin jalan berarti seolah-olah nggak kerja. Nggak gitu juga. Cukup kami hanya 30% ya, 70%-nya realitanya ya tolong dibantu kan begitu. Pemerintah pusat. Di sisi yang lain ada persoalan atau isu juga, misalnya program pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh atau dibantu pemerintah daerah. Contohnya kereta api cepat Jakarta-Bandung. Itu paling rumit. Nah, Kang Emil boleh cerita nggak? Ini bagaimana dinamika hubungan terutama Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat dalam konteks pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung? Ini saya sampaikan ke masyarakat ya.
jangan melihat seolah-olah proyek nasional itu begitu adanya. Yang paling rumit itu kami. Kenapa? Yang bebasin lahan, dinamika sosial, nego-nego, meredam demo, itu kan kepala daerah, bupati, wali kota. Kenapa Cisumdawu 12 tahun contohnya sebelum ke KCIC? Ya. Pembebasan lahannya rumit, ya. Siapa yang beresin? Ya bupati dan gubernur. Nah, KCIC juga sama bagi-bagi tugasnya. Kami kebagian mengamankan dinamika sosial, pembebasan lahan, penunjukan izin lokasi ya. Itu datang dari pemerintah daerah. Jadi ini peran yang sangat luar biasa. Dan saya ingat groundbreaking, saya masih wali kota, Pak Ahok masih gubernur dulu. Sampai saya gubernur udah mau beres, baru beres 140 km itu dalam waktu 6 tahun lebih. Nah, jadi poinnya sangat signifikan peran kepala daerah di setiap pembangunan karena kita mewakili pemerintah pusat, khususnya spesifik berbagi tugas mengamankan pembebasan lahan di mana justru bukan membangun struktur teknologinya relatif lebih mudah, ya. Fabrikasi kan. Tapi yang paling susah itu tadi membebaskan lahan. Tapi kan dalam beberapa kesempatan banyak juga kritik terhadap pembangunan kereta api, ya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Bagaimana Kang Emil menanggapi kritik? Pertama tersebut? gini. Kenapa ini harus didukung kira-kira gitu? Pertama begini. Satu, setiap lompatan terhadap kemajuan itu adalah zona tidak nyaman. Ya. Orang akan melihat kepada existing sehari-hari. Ngapain sih melompat? Ya kita biasa-biasa aja. Nah, biaya yang namanya lompatan atau hal pertama pasti selalu lebih mahal karena kita nggak ada pengalaman. Tapi kalau tidak dilakukan, kita tidak pernah naik kelas. Nah, jadi tujuan KCIC itu, KCJB sekarang ya, kereta api cepat Jakarta-Bandung, sebenarnya bukan buat ke Bandung, itu nanti ke Surabaya. Betul. Cuman tahap satunya di kereta api ke Bandung. Nanti dari ke Bandung ke Surabaya nggak usah membebaskan lahan karena sudah pengalaman melipir aja lewat jalan tol yang sudah dibebaskan kan. Ya. Jadi nanti melipir jalan tol tahap 2-nya Cisumdawu ke Jogja, Solo terus ke Surabaya. Itu akan jauh lebih cepat dibanding lompatan pertama yang ilmu kita nggak ini ya. Dikritik lebih mungkin karena biayanya yang membengkak. Nah inilah lesson learned, suka tidak suka. Makanya masukan dari saya di masa depan kita harus benar-benar detail gitu ya dalam memprediksi sebenarnya cost full-nya itu berapa dari sebuah lompatan atau inovasi. Ya. Jangan diputuskan A ternyata atau X gitu ya, ternyata di kemudian hari ada cost tambahan menjadi berapa X kira-kira begitu. Tapi saya sangat mendukung karena kereta api cepat itu bukan hanya alat transportasi. Ini orang sering lupa. Seolah-olah hanya alat. Ini alat pertumbuhan. Di mana ada infrastruktur, di situ ada ekonomi. Di mana tidak ada infrastruktur, tidak ada ekonomi. Maka kereta cepat itu akan membuat Karawang berkembang, Tegaluar menjadi kota baru. Tanpa ada kereta api cepat, tidak akan lahir kota baru di Tegaluar misalkan. Jadi ada dua fungsinya. Alat transportasi, tapi juga sebagai cara untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tadi Kang Emil menyebut Cisumdawu yang butuh lebih dari 12 tahun. Apa yang Kang Emil lakukan yang berbeda dari kepala daerah sebelumnya sehingga pada masa Kang Emil ini akhirnya bisa terjadi nih setelah 12 tahun? Bedanya saya insinyur. Jadi saya kalau ngecek Cisumdawu, saya suka ikut ngasih gagasan-gagasan ke engineeringan lah kira-kira begitu. Kan Cisumdawu itu isunya dua, Bung Philip ya. Satu, karena pembebasan lahannya berdinamika. Dua, daerahnya banyak air, Mas. Jadi lewat sini air muncrat, lewat sini mata air kelihatan kan. Makanya Jawa Barat kan banyak C-nya kan. Ada Ciamis, Cimahi, Cigadung. Nah, jadi yang membuat 12 tahun lama itu bukan hanya pembebasan lahan, tapi membuat infrastruktur tol di daerah yang banyak air. Makanya ternyata dalam perjalanan banyak dibelok-belokin rutenya. Nah, dalam proses engineering itu saya banyak memberikan masukan juga. Nah, itu bedanya. Jadi nggak hanya administratif, urusan izin lokasi. Saya banyak ngemandorin di lapangan juga. Kang Emil ini kan arsitek, engineer, juga lama di komunitas kreatif. Betul. Di Bandung. Soal digital.
dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa Barat, apa yang Kang Emil bisa share di sini, pengalaman membangun misalnya infrastruktur digital yang juga selain infrastruktur fisik, infrastruktur digital kan juga penting untuk pertumbuhan. Betul, setuju. Ke depan. Nah, menurut Kang Emil apa yang pertama sudah dilakukan dan menurut Kang Emil perlu dilakukan? Pertama, teorinya adalah kita ini kena 3 disrupsi. Disrupsi pandemi yang mengubah hidup kita, disrupsi digital masih berjalan. Orang lagi bingung AI apa ya, karena masih berjalan revolusi yang bikin kaget ini kan. Ya. Ketiga, disrupsi pemanasan global. Nah, sekarang kalau isu digital, kuncinya cuma satu, beradaptasilah, belajar. Itu aja. Ya. Di semua dimensi, dari dimensi pribadi, dari dimensi institusi negara, pendidikan, semua harus beradaptasi. Itu namanya revolusi aja nggak boleh dilawan, pasti kita kalah. Maka yang dilakukan adalah Jawa Barat membentuk namanya Digital West Java. Sebuah master plan di seluruh dimensi kehidupan harus ada digitalisasi. Di level birokrasi, kita mendigitalkan cara kerja, kita tim membuat apps namanya Jabar Digital Service. Kita memberantas korupsi. Dulu ada jual beli jabatan, kita bereskan dengan yang namanya merit system digital. Kita bisa menemukan PNS yang malas karena kita ada TRK apps, remunerasi kinerja, di mana di akhir hari setiap PNS harus mengisi apa yang dia kerjakan dengan buktinya secara digital dan lain sebagainya. Sehingga kita terpilih sebagai merit system terbaik se-Indonesia, ya, karena digital. Itu baru birokrasi satu sisi. Di sisi infrastrukturnya, daya saing digital Jawa Barat itu tertinggi setelah Jakarta. Tapi kan menurut saya agak nggak fair karena Jakarta itu kota ya urban semua. Kalau Jawa Barat itu banyak desanya. Nah, untuk provinsi yang banyak desanya, kita tuh seharusnya ranking 1. Artinya apa? Akses WiFi internet itu hampir merata, Mas, selama 5 tahun di seluruh desa, kabupaten kota. Ya. Terus kita bikin desa digital, kita kasih akses e-commerce di setiap balai desa, sama Shopee. Kita mulai melatih bahwa HP adalah alat produksi, bukan alat komunikasi saja. Ngasih makan ikan sekarang pakai HP, ngasih makan ayam, nyiram tanaman, kan gitu ya. Nyari ikan di laut. Jadi levelnya itu udah next level. Jadi si digital itu bukan hanya alat komunikasi, baca berita, main medsos, enggak, itu oke lah. Tapi kita menjadikan digital sebagai alat produksi. Nah, hasilnya luar biasa. Makanya yang saya banggakan adalah desa kami itu Gini rasionya paling kecil, ya. Kedua, ketimpangannya maksudnya paling ketimpangannya kecil. Karena akses digital mensetarakan, kan begitu ya, dengan inklusivitasnya. Yang kedua, 2018 saya jadi gubernur, desa miskin ada 1000, sangat tertinggal. Sekarang udah 0 dalam hitungan 4 tahun. Ini data BPS. Data BPS, ya data. Kemudian desa sejahteranya, bintang 5-nya dari 30 sekarang 1.800. Semua gara-gara revolusi digital. Makanya saya lahirkan petani milenial misalnya ya. Itu juga sama, 6.000 saya wisuda, tanah dikasih, cara produksinya pakai digital, jualannya juga digital, membuat sebuah konsep baru, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Itu hanya terjadi kalau digitalnya siap. Kalau digital tidak ada, orang desa hijrah ke Bandung, hijrah ke Jakarta, merasa masa depan ekonomi itu hanya ada di kota besar. Tapi dengan revolusi digital selama 5 tahun, orang sekarang bisa tinggal work from anywhere di mana saja, mendapatkan income kota, jualannya online ke seluruh dunia. Itulah Jawa Barat hari ini. Jadi saya, kalau ditanya legacy apa 5 tahun gubernur, adalah mendigitalisasikan peradaban Jawa Barat, lahir batin. Masuk dakwah gitu. Nah, soal petani milenial ini yang tadi Kang Emil sebut ya. Ini kan kalau saya nggak salah sudah 2 kali wisuda ya. Ya, 2 kali wisuda. Sudah 2 kali wisuda. Boleh di-share bagaimana sebetulnya konsepnya, karena biasanya pemimpin-pemimpin kita ini hanya bicara mengenai harus melibatkan milenial dan lain-lain. Lalu wujudnya tuh TikTok atau Instagram dan lain-lain. Tetapi kan program sosial yang melibatkan teman-teman atau warga Indonesia yang kira-kira milenial tadi kan
sudah dilakukan di Jawa Barat gitu. Dan mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kepala daerah yang lain. Nah, ini penting banget ini. Saya sangat berharap ini diadopsi karena menurut saya sukses rate-nya baik. 3 problem. 1, krisis pangan yang punya potensi menjadi perang dunia lah gitu ya. Suatu hari perang antar negara bisa dimulai dari rebutan pangan kan. Ya. Nah, jadi kita memastikan substansial food itu harus kita bereskan. 2, terjadi krisis regenerasi petani. Petani Indonesia, ASEAN, rata-rata lansia di atas 50 tahun. Saya pernah wawancara dengan Pak Jokowi. Kenapa nggak mau jadi petani? Nggak ada duitnya. Kira-kira gitu ya. Panas-panasan, mending kerja di pabrik dan lain sebagainya. Jadi ada krisis. Yang ketiganya, anak-anak desa selalu sekarang perspektifnya kalau mau sukses ke kota. Ya gitu. Nah, petani milenial ini diramu oleh kita. 1, kalau nggak punya tanah kita carikan. Pas saya nggak punya tanah, pengen bertani, ya udah saya cariin. Pas saya nggak punya modal, saya ada Bank BJB, maka difasilitasi Bank BJB. Pas saya nggak tahu jual apa, kita kasih tahu dari awal, kamu tanam ini, karena di akhir bisa kita beli. Karena kita punya namanya BUMD kan, food yang namanya Agro Jabar, kira-kira begitu. Nah, tapi kan bukan karpet merah, seperti yang orang perkirakan. Ini bukan hibah ngasih duit, terus digaji, bukan. Ini kita memfasilitasi perubahan pola pikir dari orang kota menjadi orang desa tapi rezeki kota. Jadi butuh kerja keras, makanya nggak semua berhasil. Ada yang gagal 500 di awal ya, tapi yang berhasilnya kan hampir 2.000. Berarti total 2.500. Yang tahap pertama kalau nggak salah ya. Sempat viral karena itu datang dari kelompok yang gagal. Tapi karena masyarakat mungkin tidak memahami kompleksitasnya, disangka ini program gagal, pencitraan. Tapi yang berhasilnya kan nggak viral. Jadi 30% nggak berhasil karena proses beradaptasi jadi orang desa lagi, tanda kutip itu nggak mudah. Tapi yang 70% berhasilnya justru kurang diliput. Makanya saya bilang tolong seimbangkan pemberitaan. Dan alhamdulillah sekarang itu dari 5.000-an yang daftar di tahun 2021, naik ke 20.000 yang daftar 2022, naik lagi ke 30.000 di tahun 2023. Tapi dari sejumlah pendaftar, kita ambil yang kita anggap memadai lah. Dari yang kita ambil, yang wisuda juga tidak semuanya. Jadi ini proses seleksi alam. Nah, keberhasilannya in total lah, ada 6.000 yang saya wisuda. Ya, 2.000-an di tahun 2022, kemarin sekitar 4.000-an. Inilah the future. Kepada rakyat Indonesia, anak muda, hey, saya bilang gitu. Kamu bisa sukses loh. Income Jakarta tinggalnya di Majalengka. Income Jakarta tinggalnya di Pangandaran bisa. Asal kuasai teknologi dalam proses ekonominya, itu aja. Nanti lain-lain negara fasilitasi. Gitu. Nah, jadi dan kita ada levelnya, Mas. Ada pemula, ada madya. Madya itu sudah pernah pengalaman, cuman marketnya sedikit. Kita bantu. Kalau pemula semuanya belum pernah pengalaman, kita babysit dari A sampai Z. Nah, jadi salah satu legacy saya yang saya banggakan dan menurut saya universal, menjawab tantangan the future of jobs gitu ya, tantangan disparitas desa kota adalah petani milenial. Ini di sisi lain, tadi ada infrastruktur Cisumdawu dan lain-lain yang kereta api cepat yang sudah berjalan. Kemudian infrastruktur digital yang saya kira memang relatif berhasil. Tapi ada satu kritik dalam soal pembangunan masjid yang menghabiskan kurang lebih 3% anggaran APBD Jawa Barat. Kalau Kang Emil sendiri melihat kritik itu dalam konteks apa? Karena tentu saja setiap gubernur pasti punya prioritas. Gitu. Tetapi karena kritiknya juga tidak bisa diabaikan, mungkin Kang Emil punya pandangan terhadap kritik tersebut. Saya ini pejabat publik, pemimpin yang dipilih rakyat. Dikomentari, dikritisi itu adalah dialektika demokrasi. Jadi biasa aja. Bedanya, saya selalu menjawab. Ya. Kalau keliru saya minta maaf. Kalau saya merasa tidak keliru, saya menggunakan hak jawab. Nah, jadi tidak betul, saya koreksi dulu Bung Pinda. Ya. Tidak betul 3%. Karena pembangunan Masjid Al-Jabar itu 7 tahun. Bukan 1 triliun dalam satu
anggaran kita kan 33-37 ya. Kalau 1 triliun terhadap itu betul 3%. Tapi ini kan setiap tahun hanya 150-200 dicicil. Jadi tidak, saya koreksi dulu itu. Yang kedua, kenapa ada Masjid Al-Jabar? Itu karena aspirasi masyarakat lewat gubernur yang terdahulu, Pak Ahmad Heriawan. Saya melanjutkan dan finishing, kira-kira begitu. Apa aspirasinya? Selama 70-an tahun sebagai provinsi tidak punya masjid sendiri. Jadi kan urutan masjid itu adalah masjid negara namanya Istiqlal, 1. Masjid raya itu provinsi. Masjid kota kabupaten namanya Masjid Agung. Kalau kecamatan namanya Masjid besar. Kalau desa namanya Masjid Jami. Jadi sebagai 90% penduduk Indonesia Muslim, ini ada hierarki. Dia selama ini tuh nebeng ke kota Bandung. Jadi kota Bandung itu ditebengi 2 fungsi, masjid kotanya sendiri dan masjid provinsi. Kedua, untuk menjadi Al-Jabar ini disetujui kan ada musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi bukan ide Gubernur Ahmad Heriawan dilanjutkan Ridwan Kamil, bukan proyeknya Ridwan Kamil. Itu aspirasi rakyat melalui musrenbang. Jadi urutannya itu. Nah, terhadap kritikan, saya kasih data, apakah betul itu mewakili suara mayoritas? Karena kritikan selalu ada ya. Saya cek Mas, di bulan April saya bikin survei. Apa pendapat Anda tentang Al-Jabar? 90% tidak masalah. 90% merasa Jawa Barat membutuhkan. 90% ingin ke sana. 90% tidak mempermasalahkan anggaran. Nah, saya mah enak. Berdebatnya tidak subjektif ya. Saya tunjukin aja surveinya. Anda mengkritik silahkan, tapi the silent majority tidak seperti yang Anda kritikan. Buktinya ini. Kira-kira gitu. Ya. Jadi intinya dalam pengalaman saya, seorang pemimpin itu harus berani ngambil risiko. Seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang tidak mau ambil keputusan. Mendingan seorang pemimpin itu ngambil keputusan, kalau keliru diluruskan. Ketimbang tidak sama sekali idle demi rasa aman, kira-kira begitu. Ya. Pertanyaan lanjutan masih soal teknokratisme ini, Kang Emil kan soalnya teknokrat ya. Isu lain soal climate energy. Pemda Jawa Barat mentargetkan konversi energi 30%. Itu angka yang menurut Kang Emil realistis atau tidak realistis sebetulnya? Karena dengan berbagai macam itu terlalu optimis. Terlalu optimis. Nah, dalam kaitan itu apa yang Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat lakukan atau rencanakan untuk dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat selanjutnya gitu? Jadi yang pertama kita harus sepakat dulu bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Ya. Saya hilang 700 hektar di utara Jawa Barat. Kenaikan sea level. Kenaikan air laut. Dulunya tanah, sekarang air laut, Bung, di sana. Sedih lah. Ya. Jadi real, nggak ngarang-ngarang. Nah, sorry saya potong, daerah mana yang paling parah tuh Kang? Dari ujung Bekasi sampai Subang. Makanya kita nanam mangrove di daerah sana. Karena udah abrasinya udah ngeri banget. Ya. Nah, jadi real ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita bikin peraturan daerah, memang menargetkan segitu. Yang kita lakukan adalah sekarang mengubah mindset. Apa? Kenapa terjadi pemanasan global? Karena karbon terlalu banyak dirilis ke udara, terlalu banyak pesawat terbang, terlalu banyak mobil BBM, terlalu banyak listrik berbasis batu bara, kan begitu. Ini zona nyaman karena murah. Murah tapi bikin rusak. Sekarang kita cari cara tidak bikin rusak, mudah-mudahan murah. Nah, ini belum kecapai. Yang ada sekarang itu tidak merusak lingkungan tapi masih agak mahal. Makanya semua energi terbarukan masih agak mahal. Tapi kalau kita tidak lakukan sekarang, negeri lain sudah bersih, kita masih kotor dalam hitungan 30 tahun. Kan nggak bisa. Makanya Jawa Barat mengkampanyekan untuk mengubah listrik itu dari sumber energi terbarukan. Dimulailah membangun pembangkit tenaga matahari terbesar di ASEAN di atas danau. Itu dengan Masdar sudah konstruksi. Kita minggu ini mengumumkan listriknya dari sampah, waste to energy, 2.000 ton per hari untuk Bandung Raya. Melahirkan berapa kilowatt itu kira-kira?
Kang Emil? Megawattnya besar lah, mungkin ke angka 10-an ke sana saya kurang. Tapi poinnya adalah energi listrik itu pelan-pelan harus dari sumber matahari, air, sampah, atau panas bumi yang kurang ditap. Nah, itu satu sumbernya. Kedua, gaya hidup kita lagi dirubah. Satu, kalau bisa ada pilihan membeli kendaraan bergerak tanpa BBM, pilihlah itu. Makanya kampanye mobil listrik saya lakukan, Mas. Jadi gubernur pejabat publik pertama yang naik mobil listrik 3 tahun lalu saya udah pakai motor listrik. Makanya saya senang disubsidi 7 juta. Karena tadi tidak merusak lingkungan tapi masih agak mahal, makanya disubsidi. Terakhir yang sederhana, bisa nggak hidup produktif tapi mobilitasnya berkurang? Jangan dikit-dikit, maaf ya, ke minimarket, naik mobil, naik motor, jalan kaki lah, naik sepeda lah. Kan kita tuh negara paling malas jalan kaki sedunia adalah masyarakat Indonesia. Nah, jadi kitanya mengubah hidup kita lebih ramah less carbon kira-kira begitu. Kemudian sumber energi juga kita ubah, dan terakhir berdaganglah dengan terdekat, jangan semua imported food misalkan ya. Kalau bisa beli dari wilayah terdekat. 3 itu dari mulai gaya hidup, ya, mobilitas dan sumber listrik. Kalau dikombinasi itulah rute konversi menuju kita net zero di 2050. Gitu. Kang Emil, jadi wali kota, jadi gubernur itu kan jabatan politik sebetulnya. Iya, betul. Jadi memang harus mau tidak mau bersama partai politik. Kenapa Kang Emil memutuskan masuk partai politik dan kenapa Golkar?